Messi hadapi pesaing baru, segini perbedaan gaji Messi dengan Son Heung-min. Penjaga gawang Barcelona Marc-Andre ter Stegen tengah menghadapi situasi yang rumit. Real Madrid tengah mempertimbangkan strategi transfer yang tidak konvensional untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Inter Milan menimbang-nimbang Jadon Sancho. Kalah dari Villarreal di kandang sendiri, Mikel Arteta sentil pertahanan Arsenal. Selamat datang di channel Berita Bola Terbaru, pusatnya berita bola paling update. Dari kabar transfer panas, hasil pertandingan terkini, sampai gosip hangat dunia sepak bola, semua kami sajikan lengkap untuk Anda. Messi hadapi pesaing baru, segini perbedaan gaji Messi dengan Son Heung-min. Lionel Messi kini menghadapi persaingan ketat dari Son Heung-min dalam hal pendapatan di Major League Soccer atau MLS. Kedatangan Son Heung-min ke LAFC menciptakan dinamika baru dalam hal gaji pemain di liga tersebut. Lionel Messi menerima gaji tahunan sebesar 20,4 juta dolar, sekitar 333 miliar rupiah, termasuk gaji pokok dan bonus, sesuai informasi yang dipublikasikan oleh MLS sendiri. Angka ini menempatkan Messi sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di liga. Namun gaji antara Messi dan Son tergolong kecil, kurang dari $1,5 juta. Meskipun Messi masih menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di MLS, kehadiran Son sebagai pesaing terdekatnya menciptakan situasi yang menarik. LAFC dalam upayanya untuk memperkuat tim telah mengeluarkan dana yang signifikan. Pertandingan antara Inter Miami, klub Messi, dan LAFC, klub Son, diprediksi akan menarik perhatian banyak penonton, bukan hanya karena kualitas pemain, tetapi juga karena persaingan gaji yang ketat antara dua bintang besar tersebut. Secara keseluruhan, artikel ini menyoroti persaingan baru di MLS yang dipicu oleh transfer Son Heung-min dan membandingkannya dengan pendapatan Lionel Messi. Perbedaan gaji yang relatif kecil menunjukkan tingginya nilai pasar kedua pemain bintang tersebut di Liga Sepak Bola Amerika Serikat. Penjaga gawang Barcelona Marc-Andre ter Stegen tengah menghadapi situasi yang rumit. Situasi ini muncul di tengah bursa transfer musim panas 2025 dan melibatkan potensi pengurangan peran ter Stegen di skuad utama serta sengketa terkait bonus yang seharusnya ia terima. Manajemen Barcelona tengah berupaya untuk secara bertahap mengurangi keterlibatan ter Stegen di tim. Langkah ini didasari oleh cedera punggung yang dialami ter Stegen pada bulan Juli yang menghasilkannya menjalani operasi dan absen selama 3 bulan, menurut pernyataan ter Stegen di akun Instagram pribadinya. Namun Barcelona dilaporkan telah membuat laporan medis baru yang menyatakan bahwa masa pemulihan ter Stegen diperkirakan akan berlangsung selama 4 bulan. Perubahan durasi masa pemulihan ini bukanlah sekedar perubahan estimasi medis biasa. Menurut Mundo Deportivo, perubahan tersebut merupakan strategi Barcelona untuk mengurangi beban gaji yang signifikan. Dengan memperpanjang masa absensi ter Stegen menjadi 4 bulan, Barcelona dapat melepaskan 80% dari beban gaji ter Stegen dari anggaran klub sesuai regulasi La Liga terkait pendaftaran pemain. Posisi ter Stegen kemudian akan digantikan oleh Joan Garcia, kiper baru yang diproyeksikan sebagai penjaga gawang utama Barcelona untuk musim ini. Gaji ter Stegen yang tinggi mencapai 16,6 juta euro per musim dan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028 menjadi faktor utama dalam pertimbangan ini. Jika ter Stegen benar-benar disingkirkan, Barcelona dapat menghemat hingga 49,8 juta euro, sekitar 944,8 miliar rupiah selama 3 tahun ke depan. Namun ter Stegen menolak untuk menandatangani laporan medis baru yang dibuat oleh Barcelona. Penolakan ini menunjukkan adanya pertentangan antara ter Stegen dengan manajemen Barcelona terkait masa depannya di klub. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Barcelona sedang berupaya untuk menyingkirkan ter Stegen secara tidak langsung dengan memanfaatkan cedera sebagai alasan untuk mengurangnya beban gaji dan melakukan regenerasi di posisi penjaga gawang. Real Madrid tengah mempertimbangkan strategi transfer yang tidak konvensional untuk memperkuat lini pertahanan mereka.
Meskipun telah melakukan sejumlah rekrutan berkualitas di musim panas ini, keinginan pelatih Xabi Alonso untuk mendapatkan bek tengah tambahan tetap menjadi prioritas. Real Madrid awalnya menargetkan Ibrahima Konate dari Liverpool, namun upaya tersebut menemui jalan buntu karena penolakan tegas dari klub Liga Inggris tersebut. Meskipun Konate berpotensi tersedia dengan status bebas transfer pada akhir Juni mendatang, kerasnya pendirian Liverpool menghambat rencana Madrid. William Saliba dari Arsenal kemudian menjadi alternatif, namun peluang transfer ini dinilai sangat kecil mengingat kekuatan finansial klub-klub Premier League dan keengganan Arsenal untuk melepas pemain kunci mereka. Sebagai solusi alternatif, Defensa Sentral melaporkan bahwa Real Madrid sedang mempertimbangkan sebuah pertukaran pemain yang melibatkan Rodrigo Goes dan William Saliba. Pertukaran ini dipandang sebagai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Bagi Real Madrid, mendapatkan Saliba akan langsung memenuhi kebutuhan mendesak akan bek tengah handal. Sementara itu, Rodrigo yang tampaknya tidak sepenuhnya masuk dalam rencana utama Alonso dapat dilepas untuk memperkuat Arsenal. Proposal pertukaran ini didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, Real Madrid mengalami kesulitan dalam mengamankan target bek tengah lainnya karena faktor finansial dan keinginan klub-klub lain untuk mempertahankan pemain andalan mereka. Kedua, Rodrigo meskipun bertalenta, belum sepenuhnya memenuhi harapan Alonso dan pertukaran ini menawarkan kesempatan untuk melepas pemain yang kurang mendapatkan tempat utama. Namun, keberhasilan pertukaran ini masih belum pasti. Arsenal harus mempertimbangkan tawaran tersebut dan menilai apakah Rodrigo merupakan pengganti yang tepat untuk Saliba dalam skemanya. Nilai jual kedua pemain juga perlu dipertimbangkan untuk mencapai kesepakatan yang seimbang. Secara keseluruhan, rencana pertukaran pemain ini menunjukkan kreativitas Real Madrid dalam menghadapi tantangan di bursa transfer dan mencerminkan strategi mereka untuk memperkuat tim dengan cara yang efektif, meskipun tidak konvensional. Inter Milan menimbang-nimbang Jadon Sancho. Inter Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Jadon Sancho dari Manchester United. Meskipun masa depan Sancho masih belum jelas setelah kembali ke Manchester United dari masa peminjamannya di Chelsea, performanya yang cukup solid di Chelsea, yakni 5 gol dan 8 assist dalam 40 pertandingan, tidak menjamin posisinya di tim utama Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag. Akibatnya, Sancho kini masuk dalam daftar pemain yang akan dijual oleh Manchester United di bursa transfer saat ini. Namun proses transfernya terhambat oleh tuntutan gaji yang tinggi dan valuasi tinggi yang ditetapkan oleh Manchester United. Inter Milan yang sedang mencari penguatan di lini sayap mengamati situasi Sancho dengan seksama. Meskipun prioritas utama mereka adalah Ademola Lookman dari Atalanta, Sancho dipandang sebagai alternatif yang menarik. Ketidakpastian masa depan Sancho di Old Trafford membuka peluang bagi Inter Milan untuk melakukan pendekatan. Inter Milan siap bertindak cepat jika negosiasi dengan Lookman gagal. Mengingat bursa transfer musim panas akan segera berakhir, kurang dari sebulan lagi, Inter Milan perlu mengambil keputusan cepat. Sancho dianggap sebagai opsi realistis jika aspek finansial dapat dinegosiasikan dengan baik. Manajemen Inter Milan sedang menyusun strategi untuk berkomunikasi dengan Manchester United dan optimistis dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun jalan menuju kesepakatan masih terbuka, keseriusan Inter Milan dalam mempertimbangkan Sancho sebagai bagian dari rencana mereka untuk musim ini tidak diragukan lagi. Keberhasilan Inter Milan dalam mendapatkan Sancho bergantung pada beberapa faktor, termasuk kesepakatan harga dengan Manchester United dan keberhasilan negosiasi terkait gaji Sancho. Posisi Sancho di Manchester United yang tidak pasti dan kebutuhan Inter Milan akan pemain sayap menjadi pendorong utama dalam potensi transfer ini. Kalah dari Villarreal di kandang sendiri, Mikel Arteta sentil pertahanan Arsenal. Kekalahan Arsenal dari Villarreal dalam laga persahabatan, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan kekecewaannya dan mengkritik penampilan pertahanan timnya.
Kekalahan tersebut terjadi di kandang Arsenal sendiri dengan skor 2-3. Arteta secara khusus menyoroti kelemahan pertahanan Arsenal yang ia nilai naif dan kurang efektif dalam menghadapi serangan Villarreal, khususnya dalam ruang terbuka. Ia menekankan bahwa kesalahan dalam bertahan menjadi faktor utama penyebab kebobolan 3 gol. Pernyataan Arteta ini menunjukkan evaluasi kritis terhadap strategi dan eksekusi pertahanan timnya. Pertandingan tersebut diwarnai dengan gol-gol cepat Villarreal di babak pertama. Kekalahan ini menandai kekalahan beruntun Arsenal dalam laga persahabatan. Sebelumnya mereka juga takluk dari Tottenham Hotspur dengan skor 0-1. Hasil ini menjadi catatan buruk bagi Arsenal menjelang dimulainya musim kompetisi resmi dan menandakan perlunya peningkatan signifikan dalam aspek pertahanan. Arteta tampaknya menekankan pentingnya perbaikan fundamental dalam strategi dan kemampuan bertahan timnya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di musim kompetisi mendatang. Nah, demikian berita sepak bola terbaru yang dapat kami sajikan. Bagaimana menurut sobat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.